Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengingat kembali video dongeng tupai dan ikan gabus, nanti kamu mampu menilai unsur cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadimu, dan nanti kamu mampu mengidentifikasi unsur-unsur sebuah cerita secara mandiri. Kemudian setelah menyaksikan video tupai dan ikan gabus tersebut, nanti kamu dapat membedakan yang mana sifat yang baik dan mana yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan anak ibu, marilah kita simak terlebih dahulu kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus untuk mengingatkan kembali ke cerita ini. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, Bagaimana unsur-unsur dalam cerita tupai dan ikan gabus? Kita lihat ya. Nah, yang pertama, apakah judul dari cerita tersebut? Ya, kisah persahabatan tupai dan ikan gabus. Kemudian, siapa saja tokohnya? Ya, tokohnya adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian bagaimana sifat tokohnya? Nah, si tupai tadi setia kawan dan rela berkorban, sedangkan si ikan gabus itu egois dan ikan hiu tabah ya. Kemudian latarnya bagaimana? Terjadi di Kalimantan Barat. Kemudian awal ceritanya bagaimana tadi ya? Ya, si tupai dan ikan gabus adalah sahabat yang selalu bersama ya. Semua kegiatan mereka lakukan secara bersama-sama. Kemudian akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya tupai mendapatkan hati ikan hiu yang sangat diinginkannya oleh ikan gabus untuk obat penyakitnya. Nah, sekarang bagaimana ya pesan moral dari cerita tersebut? Nah, untuk hari ini kamu akan belajar tentang pesan moral. Sebelumnya, kamu simak dulu informasi yang Ibu berikan berikut ini ya. Cerita tupai dan ikan gabus. Apa yang dikatakan dengan pesan moral? Nah, pesan moral itu adalah amanat dari si pengarang dari cerita yang disampaikannya melalui cerita yang dikarangnya. Kemudian pesan moral itu bisa dinyatakan secara langsung, bisa dinyatakan secara tidak langsung. Nah, nanti kamu juga akan memberikan komentar ya terhadap pesan moral yang diberikan oleh temanmu. Bagaimana cara kamu memberikan komentarnya? Komentar itu harus dilakukan dengan bahasa yang baik. Nah, komentar itu juga berupa dukungan atau
kritikan, harus disertai dengan alasan dan fakta yang kuat. Nah, anak-anak ibu, bagaimana ya cara kita menemukan pesan moral dalam dongeng? Dengan cara bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan sebuah cerita tentang si maling kundang. Kamu pernah mendengarnya kan? Nah, bagaimana ya pesan moral dari cerita maling kundang ini? Nah, pesan moralnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu menemukan sikap yang baik dan tidak baik di dalam cerita dalam cerita Tupai dan Ikan Gabus? Nah, sikap yang baik dan tidak baik itu merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika dia sikap baik, maka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika dia tidak merupakan sikap yang tidak baik, merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa yang dikatakan dengan sikap yang baik? Sikap yang baik itu adalah sikap yang membuat hati orang lain senang, membuat kita bangga. Sedangkan sikap yang tidak baik itu adalah membuat orang lain rugi dan kecewa. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ini contoh dari sikap yang baik, menjenguk tetangga yang sedang dirawat. Contoh yang kedua, ini merupakan sikap yang baik juga ya, karena setelah kita bermain, kita harus merapikannya dengan baik agar orang tua senang, hati kita pun juga senang. Kemudian coba perhatikan lagi sikap yang tidak baik berikut. Nah, menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda juga merupakan sikap yang tidak baik karena hatinya akan menjadi sedih. Kemudian mengejek teman di sekolah juga merupakan sikap yang tidak baik karena juga akan membuat hati teman itu kecewa dan sedih. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini merupakan sikap baik ya. Kenapa dikatakan sikap baik? Karena si Jonas ini dia memberikan pertolongan kepada temannya yang sedang terjatuh dari sepeda. Anak-anak ibu sudah mengerti ya. Untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.